Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menghadiri majelis ilmu ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memberikan inayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Selawat juga serta salam marilah kita perbanyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Karena dengan banyak kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan angkat derajat kita, dan yaumil kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat nabinya dengan izinnya. Kita lanjutkan pelajaran tauhid kita sampai pembahasan kita sekarang tentang masalah asyirkul asghar. Setelah kita mempelajari syirik besar, bahaya, kemudian jenis-jenisnya, maka pada malam hari ini kita akan membahas tentang masalah syirkul asghar, syirik kecil. Jadi syirik kecil ini dia hanya menimpa kepada orang-orang yang soleh, tapi juga bisa menimpa dari jenis kesyirikan itu kepada orang-orang yang bukan soleh juga. Maka ditanyakan di sini, di soalan yang pertama, ma huwa syirkul asghar? Apa itu syirik kecil? Al-jawab, asyirkul asghar huwa riya. Syirik kecil itu adalah riya. Nah, riya ini yang saya maksudkan. Dia tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang saleh. Jadi orang-orang yang saleh itu mudah terkena penyakit syirkul asghar. Oleh karenanya Nabi SAW selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 perkara. Allahumma inni a'udzubika minar riya was sum'ah wal ujub wal kibr. Dalam riwayat lain, bahwasanya Nabi SAW meminta kepada Allah yang pertama agar dijauhkan dari ar-riya, ya, syirkul asghar. Riya ini ya menampakkan amalan dengan niat agar mendapatkan pujian manusia. Ini riya ini. Maka oleh karenanya kita dapatkan para salafun saleh, para salaf kita, ketika mereka membaca Quran, tiba-tiba ada tamu, mereka tutup Quran mereka. Mereka tidak mau menampakkan amal saleh mereka tadi. Mereka tutup. Bahkan Abdullah bin Mubarak ketika selesai melakukan salat malam, beliau menyembunyikan amal solehnya ketika salat malam tadi. Padahal Abdullah bin Mubarak ini seorang ulama yang luar biasa, ibadahnya, juhudnya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu dan sebagainya. Maka ketika dia datang tamu di sepertiga akhir malam, di akhir-akhir malam menjelang subuh, beliau nampakkan kalau beliau itu baru selesai bangun.
tidak menampakkan bekas asar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para salafun saleh kita, ulama-ulama yang dibimbing oleh tabi'in, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyembunyikan amal mereka, ya, sehingga orang itu tidak tahu. Bahkan istri beliau pun tidak tahu kalau dia sedang puasa sunnah. Istrinya sendiri nggak tahu sedang puasa, masya Allah. Ya, kalau kita mesti tahu istri, kalau nggak tahu istri nggak puasa kita, nggak dibangunkan sahur. Ya, begitulah para ulama-ulama menjaga hati mereka daripada ar-riya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yarju liqa'a rabbih, yang berharap berjumpa dengan Allah. Liqa'a rabbih ini ditafsirkan oleh ahli tafsir ada dua makna. Yang pertama, berjumpa dengan Allah hakikian, mengharap berjumpa dengan Allah, melihat Allah. Yang kedua maknanya adalah liqa' rabbih, yani yarju sawaballah, mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah, atau berharap pahala Allah Subhanahu wa taala, falyamal, maka hendaklah dia amalan salihan, maka hendaklah dia beramal saleh. Amalan saleh mesti syaratnya dua, sebagaimana pembahasan kita di pertemuan yang telah lalu, yaitu mutaba'ah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah SAW. Yang kedua adalah ikhlas, maka baru bisa dia dikatakan amal saleh. Kalau salah satunya tidak ada, maka tidak bisa dikatakan amal saleh. Imam Ibnu Katsir mengatakan amalan itu adalah amalan taleh, amalan sayyi'ah, amalan yang jelek, kalau tidak ada salah satu di antara dua tersebut. Wala yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada, dan janganlah kalian melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita melakukan kesyirikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Harus kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Tidak boleh kita palingkan sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ahada, kepada siapapun, kepada seorang apapun tidak boleh kita palingkan. Ya. Maka ini dalil bahwa tidak boleh bercampur dalam ibadah itu kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar. Kalau ibadah seseorang bercampur dia dengan kesyirikan, syirik besar, maka terhapuslah amalannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walau asyrakta lahabita amalu. Kalau seandainya engkau ya Muhammad berbuat syirik, Muhammad diancam oleh Allah. Kalau seandainya engkau ya Muhammad berbuat syirik, lahabita amalu, maka hancurlah amalanmu tadi. Apalagi selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita tidak diberikan kitab, tidak diangkat menjadi rasul, tidak diberikan mukjizat, tidak diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat syirik, lenyaplah ibadah kita semuanya. Tapi kalau syirik kecil, riya, bercampur dalam ibadah seseorang, para ulama memberikan tafsilan, rincian. Kalau sejak awal dari rumah dia niatnya mau memamerkan ibadah agar dipuji manusia, sejak awal dia bangun niat riya itu, maka amalannya pada hari itu semuanya tidak diterima oleh Allah. Amalan salatnya misalnya, dia niatkan dari rumah, memang tidak untuk lillahi ta'ala. Amalan salat maghribnya misalnya, tidak dia niatkan lillahi ta'ala, memang dia niatkan kepada selain Allah, dia niatkan untuk riya, maka amalan salat maghribnya ditolak oleh Allah SWT. Tapi kalau bercampur ketika di tengah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bercampur,
Ya, jadi rakaat pertama masih ikhlas, rakaat kedua masih ikhlas, rakaat ketiga datang mertuanya. Di belakang saya ada mertua nih, saya baguskanlah sikit salat saya nih. Nah, maka rakaat yang ketiga saja yang ada riaknya itu yang Allah Subhanahu wa taala tolak. Tidak semuanya. Ya. Dan adapun bercerita, yakni setelah kita beramal saleh dengan amal saleh yang baik, ya, maka itu tidaklah mengapa, kata Syekh Shalih Utsaimin rahimallah. Antum bercerita saya baru selesai salat maghrib di Masjid Al-Furqan lalu mengikuti pengajian, ya, maka itu tidaklah termasuk bagian daripada riya. Dan kalaupun riya, kata Syekh Utsaimin, maka tidak ada pengaruhnya sedikit pun karena amalan udah selesai dilakukan, ya. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhafu ma akhafa alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya aku khawatir, kata Nabi, menimpa sesuatu atas kalian. Jadi Nabi khawatir. Nabi enggak khawatir kita miskin. Nabi enggak khawatir ya, wah, antum enggak punya rumah. Nabi khawatir, inna akhafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang aku khawatirkan menimpa kalian dan aku takutkan menimpa kalian adalah syirkul asghar, syirik kecil. Nah, ini Nabi atas kehendak Allah dan kamu. Itu masuk bagian daripada syirik asghar. Syirik asghar, syirkul asghar, syirik kecil. Ya. Tapi yang benar kata Nabi SAW, walakin kullu masyaallah summa sa'afulan. Tapi katakanlah atas kehendak Allah dan juga kehendak, kemudian kehendak fulan. Jadi beda wa. Kalau was itu waw atop, ya. Kalau summa kemudian, beda dia. Kalau wa itu menyetarakan antara Allah dan Rasulnya. Jadi ketika kita mengatakan atas kehendak Allah dan kamu, berarti dua yang berperan, Allah dan makhluk. Tapi kalau kita katakan atas kehendak Allah kemudian kamu, berarti Allah Subhanahu wa taala didahulukan, tidak disekutukan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, soalan yang kedua dalam pembahasan kita syirik asghar ini ada pertanyaan, al yajuzu khalfu bi ghairillah. Apakah boleh bersumpah dengan selain Allah? Nah, ini sering terjadi. Bersumpah dengan selain Allah sering terjadi. Demi ayah saya, demi bapak saya, demi langit dan bumi, demi cintaku kepadamu. Syirik enggak? Ya kan? Ya kan? Demi cintaku kepadamu. Ini anak-anak muda ini yang sering. Ya kan? Anak-anak muda. Ya. Maka bolehkah demikian? Maka jawab Asy-Syaikh, la yajuz khalfu bi ghairillah. Tidak boleh bersumpah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersumpah selain Allah Subhanahu wa taala itu masuk kepada syirkul asghar, syirik kecil. Ya, syirik kecil. Tapi dalam surat Taghabun Allah perintahkan kita untuk mengatakan bala wa rabbi, untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna. Katakanlah ya Muhammad, benar demi Rabbku, kalian benar-benar akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua akan dibangkitkan. Yaumil qiyamah kita akan dibangkitkan. Akidah al-ba'ats wal jaza ini memang akidah seorang muslim.
Kalau ada orang yang mengingkari akidah al-ba'ats wal jaza, maka dia kufur kepada Allah SWT. Dia mengingkari adanya hari kebangkitan yaumil kiamat. Dia mengingkari adanya hari pembalasan yaumil kiamat. Dia ingkari. Ya, maka dia bisa masuk kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Nabi ini jelas sekali. Riwayat Imam Ahmad, man halafa bi ghairillah. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, faqad asyrak, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Jangan kita bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Bersumpahlah dengan nama Allah. Ya. Maka kata Abdullah bin Abbas apa? Wallahi uhibbu, aku lebih suka orang yang bersumpah dengan nama Allah dusta daripada orang yang bersumpah dengan selain Allah tapi jujur. Mana yang lebih baik? Bersumpah dengan nama Allah dusta, bersumpah dengan selain Allah tapi jujur. Mana yang lebih baik? Bersumpah dengan Allah. Walaupun dia dusta, dia masuk kedustaan saja. Dia dusta, enggak sampai tingkat kesyirikan. Dia masuk tingkat dosa besar. Tapi kalau orang bersumpah demi langit dan bumi, dia jujur, tapi dia jatuh kepada kesyirikan. Karena dia bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia jujur. Ya. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, aku lebih suka seorang muslim tadi bersumpah dengan nama Allah, dia berdusta, daripada bersumpah dengan selain Allah tapi dia jujur. Tapi bukan berarti kita ikut seperti ini. Ini membandingkan. Ya, membandingkan antara tauhid dengan kesyirikan saja. Tapi semestinya seorang muslim bersumpah dengan nama Allah mesti jujur, karena mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan nanti kesannya demikian, mudah-mudahan. Wa qala Allah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga hadis muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ini tidak bisa disamakan dengan hadis Bukhari dan Muslim. Hadis muttafaqun alaih, hadis yang sahabatnya sama, ya. Sahabatnya sama, riwayatnya, jalur rawinya sama, ya, sama-sama diriwayatkan, ya, dari jalur yang sama, maka muttafaqun alaih. Tapi kalau Bukhari Muslim, sahabatnya berbeda, tapi jalurnya sama. Dari sahabat ini, dari sahabat itu. Sehingga hadis itu riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini masalah syirik asghar, syirik besar. Sudah kita selesaikan. Kita masuk kepada judul baru, tawasul wa talabus syafa'ah. Tentang tawasul dan meminta syafaat. Ini pembahasan yang penting sekali, terutama dalam dakwah. Karena ada orang-orang, sebagian mereka yang hasad kepada dakwah sunnah ini, kepada dakwah tauhid ini. Mereka menuduh kita tidak boleh bertawasul secara mutlak. Oleh karenanya, di soalan yang pertama ini ditanyakan, bimadza natawassalu ilallah? Dengan apa kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka kata beliau, tawassul minhu jaizun wa mamnu'un. Maka tawasul itu ada dua bentuknya. Ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Jadi perinci, ya. Masalah tawasul ini masalah yang diperincikan oleh para ulama. Tidak bisa kita katakan tawasul itu langsung tidak boleh, atau langsung syirik, langsung haram. Ya. Maka tawasul dia diperinci, ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Ini mesti kita menjelaskannya dengan baik dan benar. Apalagi di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah ini. Ya. At-tawasul al-zaizu wa matlub, maka tawasul yang dibolehkan
dan tawasul yang diperintahkan huwa tawasul bi asma'illahi wa sifatihi, yaitu bertawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, ini boleh kita bertawasul berarti. Jangan dibilang ya, kita tidak boleh bertawasul. Dituduh Wahabi, dituduh sesat, orang yang mengharamkan tawasul, ya. Orang yang mengatakan tak boleh dengan tawasul. Tawasul dibolehkan, bahkan diperintahkan kita untuk bertawasul. Yang pertama bertawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa amal saleh, dan yang kedua bertawasul dengan amal saleh. Jadi perintah kita bertawasul dengan nama-nama Allah. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-A'raf, walillahi al-asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha, dan berdoalah dengan nama-nama tersebut. Disuruh kita bertawasul. Misalnya salah satu nama Allah Ar-Razzaq. Bagaimana tawasulnya? Ya Razzaq, arzuqni. Wahai Allah yang Maha Pemberi rezeki, berikan rezeki padaku. Ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat Al-Ghafur. Ya Ghafur, faghfirli. Wahai Allah yang Maha Pengampun, ampunkanlah dosaku. Itu tawasul itu. Itu bertawasul. Kita sedang bertawasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfatan ain. Ya Hayyu, ya Allah yang Maha Hidup. Ya Qayyum, ya Allah Maha Berdiri. Bi rahmatika, dengan rahmatmu. Bertawasul, astaghis, tolonglah aku. Ya. Sa'ni kullah, aslih sa'ni kullah. Perbaikilah urusanku seluruhnya. Wa la takilni ila nafsi tarfatan aini. Jangan kau biarkan aku atas urusanku walaupun sekedip pandangan. Nah, ini Nabi SAW bertawasul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian bertawasul dengan amal saleh. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Wabtaghu, dan carilah ilaihi wasilah. Carilah menuju Allah dengan wasilah. Wasilah ini penafsiran seluruh para ulama. Ahli tafsir menafsirkan maknanya taqarrabu ilaihi bi ta'ati. Maksudnya tawasul, mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilah. Maksudnya mendekatkan diri kita kepada Allah dengan ketaatan kepadanya. Wa amalu bima yardah, dan beramal dengan apa yang diridhoinya. Jadi bukan mengambil perantara selain Allah SWT. Ini maknanya, ya. Bukan kita ambil orang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ikhwani fiddin, ya, disebutkan Nabi SAW, as'aluka bikulli ismin huwalak. Nabi SAW bersabda, aku minta kepadamu ya Allah bikulli ismin huwalak, dengan seluruh nama yang kau miliki. Berarti seluruh nama Allah Nabi meminta. Nah, ini bukti Nabi melakukan tawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, as'aluka ya Allah bi ismi huwalak. Aku minta kepadamu ya Allah dengan nama yang kau miliki. Berarti begitu banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala miliki. Kita bertawasul dengan nama-nama Allah tersebut. Dan ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hadis riwayat Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, li sahibi alladzina sa'alahu murafaqatuhul jannah. Ada seorang sahabat Nabi minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta apa ya, kawan? Minta supaya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Ini kecintaan para sahabat Nabi
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah itu berhenti aja. Kenapa demikian? Ikhwani fiddin, karena kalau dia seandainya mengucapkan dua kalimat syahadat ketika syahadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal tak sanggup melanjutkan adzan itu sehingga diganti oleh sahabat yang lain. Saking cintanya Bilal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ya. Begitulah para sahabat. Ya. Dia bertanya kepada Nabi SAW untuk bisa tinggal di surga bersama Nabi SAW. A'inni ala nafsika bikasratil sujud. Rasul jawab, kalau engkau ingin bersamaku di surga, perbanyaklah, tolonglah aku dengan memperbanyak sujud dalam sholat. Perbanyak sujud ya ikhwan. Sholat sunnah, apalagi ini 10 awal di bulan Zulhijjah, perbanyak sholat tahajud, perbanyak sholat duha, perbanyak sholat tatawu, sunnah-sunnah yang lainnya, sholat sunnah wudu, ya, sholat tahiyatul masjid, banyak sholat-sholat sunnah. Perbanyak kalau kita ingin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia bertawasul kepada Allah supaya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Dia bertawasul dengan salat, amalan-amalan saleh. Kemudian bertawasul dengan salat, dan salat itu bagian daripada amal saleh. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, wa yajuz tawasul bihubbina wa hubbillahi li rasuli wa awliya. Boleh kita, kata beliau, bertawasul dengan kecintaan kita kepada Allah. Ya Allah, dengan kecintaan saya kepada Engkau ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Bertawasul dengan kecintaan, karena cinta kepada Allah bagian daripada amal saleh, bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dengan kecintaan hamba-Mu kepadamu ya Allah, berikanlah ampunan kepada hamba. Wali rasulih, dan dengan kecintaan kita kepada Rasulullah, antum cinta dengan Rasulullah, ya, antum cinta kepada Allah. Maka kata Ibnu Utsaimin di dalam Minhajul Tulab, ya, perjalanan thalabul ilmi itu, maka sekali-kali kita mesti masukkan dalam hati kita kecintaan kita kepada Allah. Sekali-kali masukkan, betul-betul kita mencintai Allah. Masukkan itu dalam hati kita, pada diri kita, pada pikiran kita, kita betul-betul mencintai Allah. Masukkan itu, karena itu bahagian daripada bentuk mendatangkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertawasul dengan kecintaan kita kepada Allah, bertawasul dengan kecintaan kita dengan Rasulullah. Cinta dengan Rasulullah, ya Allah, dengan kecintaan hamba-Mu kepada Rasul-Mu ya Allah, tolonglah hamba. Itu bolehlah, tak syirik tuh, ya.
tawasul kesyirikan. Enggak masuk. Ya, ini banyak nih bertawasul. Bid'ah dan perbuatan dengan Nabi, setelah wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa padamu ya Allah, turunkanlah hujan. Sallallahu alaihi wasallam. Apa setelah itu masih ya Allah, maka bertawasul kepada kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak disyariatkan. Bahkan dihukumi oleh para ulama sebagai bid'ah. Bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Baik. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan yang kedua, al yajuz ad-du'a liwasitati basar. Bolehkah kita berdoa tapi dengan perantara manusia? Ya. Misalnya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, berdoa dengan perantara manusia. Maka kata beliau, la yahtaju du'a liwasitatin basar. Berdoa itu tidak membutuhkan perantara manusia. Enggak butuh kita perantara manusia. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kata Nabi kata Allah SWT, apabila engkau meminta, mintalah ya kepadaku karena sesungguhnya aku sangat dekat. Atau kalau hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang diriku, maka katakanlah aku dekat. Jadi kita sebenarnya disuruh oleh Allah SWT berdoa secara langsung, jangan memakai perantara. Namun kalau ditanya, bolehkah minta doa? Nah, tadi kan perantara, mengambil perantara. Ya. Ini minta doa kepada orang yang masih hidup, maka boleh. Misalnya minta doa kepada orang yang soleh, Pak, saya tolonglah Pak doakan kepada Allah supaya saya selamat, itu boleh. Tapi menjadikan perantara orang itu untuk kita berdoa, misalnya, ya Allah saya jadikan perantara orang soleh ini, ya kan, aku minta kepadamu, itu tidak dibutuhkan dalam kita berdoa. Jadi kita boleh hanya minta doakan kepada orang yang soleh yang masih hidup, ya, itu boleh. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, wastaghfir li dzambik walil mu'minin wal mu'minat, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika Rasul masih hidup, ya Muhammad, minta ampunlah untuk dosa-dosamu
dan minta ampunlah untuk orang-orang beriman. Ya kan? Nabi disuruh oleh Allah supaya mendoakan untuk ampunan untuk orang beriman. Wal mu'minat, dan untuk wanita yang beriman. Jadi boleh minta doa, boleh. Cuman menjadikan manusia perantara untuk kita berdoa tak boleh. Karena manusia tidak butuh ya perantara ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebutkan juga dalam riwayat Imam Tirmizi dalam hadis yang sahih, ada seorang yang matanya itu tidak kelihatan, buta. Kemudian dia mendatangi Nabi SAW, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar Allah memberikan kepadaku kesehatan. Maka Nabi doakan, kemudian Allah sembuhkan dia. Ini dalil boleh kita minta doa kepada orang ya yang soleh yang masih hidup. Ya. Baik. Maka ikhwan fillah, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan tentang masalah syafaat ini. Ya, insyaallah taala kita cukup sampai sini. Insyaallah Jumat depan udah lebaran tuh ya. Ya kan? Kita libur. Jumat sekali lagi, 2 Jumat akan datang baru kita berjumpa lagi. Jadi kita libur 1 pekan saja. Pekan esok kita tetap mengaji. Pekan esok kita libur, Jumat besok, Jumat sekali lagi kita baru kembali mengaji. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan atau kurang jelas pembahasan saya tadi, silahkan ditanyakan. Silakan Pak. Ya. Ya. Orang yang terjerumus kepada syirik akbar maupun syirik kecil, cukup bagi dia untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah ya, dan tidak mengulanginya lagi. Kata Nabi SAW, man taba, bagi orang yang sudah bertobat, maka dihitung dia seakan-akan tidak melakukan perbuatan tersebut. Jadi orang yang sudah bertobat dari kesyirikannya, dari syirik kecil, dari syirik besar, maka kata Nabi, dia tidak seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosanya itu tadi. Ini keutamaan orang yang bertobat. Ya, sebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, ya, ketika seorang muslim berwudu, kemudian dia sholat, ya kan, kemudian dia beristighfar kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah, ghafira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan hapuskan dosa dia yang telah lalu. Maka taubat itu ikhwan fillah, itu setiap hari kita bertobat. Sebutkan dalam kitab Ibnu Qayyim, dalam kitab Ar-Ruh, bahwa ada sebab yang paling utama Allah masukkan kita ke dalam surga. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika kita baringkan badan kita tidur, kita berzikir dan beristighfar, kemudian kita mengingat tentang dosa-dosa kita pada hari tersebut. Jika kita melakukan dosa, maka kita beristighfar kepada Allah SWT, mohon ampun. Ya, seandainya kita diwafatkan pada malam itu, kita akan masuk surga. Dan seandainya kita dibangkitkan pada malam itu, esok paginya kita bergembira, karena Allah SWT masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat dan beramal saleh. Mungkin ada lagi? Silakan. Ya. Ya, itu termasuk bentuk ruqyah. Ruqyah itu dibolehkan, jampi-jampi itu dibolehkan. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim, la ba'sa fir ruqa malam takum minas syirki. Imam Muslim. Kata Nabi SAW, tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Ruqyah itu kalau kita bahasakanlah jampi-jampi. Ya, tidak biasa dengan jampi-jampi selama tidak mengandung kesyirikan. Misalnya
ada seorang yang soleh, yang akidahnya baik, yang rajin ke masjid, maka kita datangkan, Pak tolong dijampi air nih Pak untuk doa kepada anak saya sedang sakit. Dia baca Al-Fatihah, dia baca doa-doa yang diwariskan oleh Nabi SAW, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau dia baca bla 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 ala katarabah dan sebagainya, itu termasuk kesyirikan. Pakai jampi ya kan, arah utara, arah timur, baling-baling kanan kiri, ya kan, itu udah kesyirikan. Tak boleh kita minum itu. Maka orang yang meruqyah dengan syar'i itu ada 3, kata Syekh Bimba. Syaratnya yang pertama dia ucapkan dengan jelas. Kebanyakan sebagian orang pertamanya jelas, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah jelas. Lepas Al-Fatihah kita nggak tahu apa yang dibacanya. Itu minta maaf aja, antum lari aja udah. Karena nggak jelas. Jadi kalau dia mesti dibesarkan semuanya sampai habis Bapak dengar tahu itu ayat Al-Qur'an yang dibacanya, ya. Tapi kalau dibacanya Al-Fatihah masih jelas. Lepas Al-Fatihah udah komat kami sendiri. Itu udah tak jelas, Pak. Itu udah mengandung kesyirikan. Kita khawatir mengandung kesyirikan. Yang kedua dengan bahasa Arab. Kalau enggak dengan bahasa Indonesia dia boleh. Ya Allah sembuhkanlah si fulan ya Allah. Ya kan, kemudian diembusnya air dikasihnya minum, enggak masalah karena kita dengar dia mendoakan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bihadzal qadar subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada